Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Kembali berjumpa lagi di materi mata kuliah perilaku konsumen. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan kepribadian dan gaya hidup. Nah, kepribadian konsumen dalam konteks perilaku konsumen mempelajari bagaimana karakteristik individu mempengaruhi pilihan, preferensi, dan perilaku konsumsinya. Ya, kepribadian konsumen, ya, jadi kepribadian ini erat kaitannya dengan karakteristik individu, ya. Jadi, yang nanti karakter ini juga akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk menentukan apakah menyukai produk itu, kemudian membeli dan mengkonsumsinya atau tidak. Ya, kemudian terkait dengan preferensi, preferensi ini merupakan apa ya, eh, masukan, masukan dari bisa dari keluarga, bisa dari teman, teman di kampus atau teman bermain, ya, atau dari kakak atau adik di preferensi terkait dengan produk. Nah, sehingga dapat didefinisikan bahwa kepribadian adalah pola karakteristik yang konsisten dalam sikap, emosi, dan perilaku seseorang dalam merespon lingkungannya. Nah, dalam konteks konsumen, kepribadian mencakup cara individu memiliki produk dan merek yang mencerminkan gaya hidup dan nilai-nilai mereka. Nah, di dalam kepribadian ada beberapa teori, ya. Yang pertama, teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar, ya, atau ide, ego, dan superego. Pilihan konsumen mungkin didorong oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang tidak disadari. Kemudian teori trait, sikap atau sikap kepribadian, sifat kepribadian. Mohon maaf. Ya, teori ini mengidentifikasi sifat-sifat spesifik yang stabil, seperti keterbukaan, ekstroversi, neurotisme, yang mempengaruhi bagaimana seseorang memilih produk. Jadi, menurut teori trait ini, keputusan seseorang untuk memilih produk itu dipengaruhi oleh sifat, ya, kepribadian seseorang. Bisa 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 saja sifat ini terkait dengan atau sifat seseorang yang terbuka. Artinya terbuka ini biasanya apa ya, orang ini menerima segala masukan, ya, dari bisa dari teman-temannya atau dari saudara-saudaranya. Ya, namun memang eh, keputusannya tergantung kepada individu itu sendiri. Tapi intinya mau menerima masukan dari lingkungan di sekitarnya. Ya, berbeda dengan yang neurotisme. Neurotisme ini cenderungnya tertutup, ya. Memang menerima tapi mungkin tidak sebanyak, ya, terbuka, apa ya, tidak berbeda dengan orang-orang yang sifatnya terbuka. Ini neurotisme. Jadi eh, apa intinya, ya, kalau menurut teori trait ini bahwa keputusan terkait dengan untuk mengkonsumsi produk itu dipengaruhi oleh sifat-sifat spesifik yang stabil. Contohnya sifat ekstrovert, sifat introvert, dan sifat-sifat yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya teori tentang kepribadian yaitu teori self-concept atau konsep diri, ya. Teori ini menjelaskan bahwa konsumen cenderung memilih produk yang mencerminkan citra diri mereka, baik citra diri yang sebenarnya maupun citra diri ideal. Ya, artinya menyesuaikan dengan image atau keadaan atau apa ya, citra itu pribadi, ya, pribadi seseorang itu. Ya, memang kadang orang apa ketika membeli sesuatu, ya, menyesuaikan dengan
ciri ya pribadinya. Entah itu terkait dengan warna, kemudian aroma biasanya ya. Biasanya orang-orang yang pribadinya lemah lembut, warna kesukaannya misalnya putih, atau kalau yang perempuan biasanya merah muda, ya pink atau ungu, ungu muda. Ini terkait dengan citra diri dari individu itu, terkait dengan pribadinya masing-masing ya. Contohnya itu. Ini teori self concept. Kemudian dimensi kepribadian dalam konsumsi atau apa perilaku konsumen itu ada dimensi inovatif yang pertama ya. Inovatif yaitu konsumen dengan kepribadian inovatif cenderung lebih cepat mengadopsi produk baru. Ya, namanya juga inovatif ya. Biasanya kalau ada produk baru yang muncul di pasaran itu eh, pribadi inovatif ini akan apa ya cepat 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 mengadopsi artinya mencari informasi mungkin dari apa manfaatnya, oh produk ini manfaatnya apa, kemudian harganya berapa ya, kemudian efek sampingnya apa kalau misalkan terkait dengan apa produk-produk seperti kosmetik ya atau obat, minuman atau apa yang yang makanan ya produk makan biasanya kan takutnya ada efek samping atau konsumsi dalam jangka waktu panjang itu akan menyebabkan apa. Nah ini pribadi inovatif itu akan segera mencari tahu dan sebisa mungkin akan apa mencoba untuk mengkonsumsi produk-produk baru ini. Ini inovatif ya. Nah, kemudian dimensi berikutnya materialisme. Materialisme yaitu konsumen yang cenderung materialistik ya, lebih fokus pada kepemilikan barang sebagai simbol status ya, daripada kemanfaatannya. Namanya juga materialisme ya. Biasanya ya materi ya didukung oleh materi yang mumpuni, materi yang berlimpah sehingga eh, apa untuk mengkonsumsinya itu fungsinya hanya untuk merasakan pokoknya saya udah pernah, saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, saya bisa beli ini ya, tidak untuk kemanfaatan tapi lebih ke kepemilikan. Yang penting saya sudah punya mobil merek Mercedes ya, tapi karena kemampuan finansialnya sangat mendukung, dia akan beli merek-merek yang lebih mahal misalnya ya. Jadi intinya itu materialisme cenderungnya materialistik ya, lebih fokus pada kepemilikan, bangga bisa memiliki sesuatu yang baru ya, ada produk baru beli, ada produk baru lagi beli. Jadi bangga, suatu kebanggaan bisa membeli produk-produk yang terbaru. Nah berikutnya adalah dogmatisme ya. Dogmatisme ini tingkat keterbukaan seseorang terhadap perubahan atau ide baru yang mempengaruhi adopsi produk. Ciri-ciri orang dogmatis ya cenderung tertutup, ya, tidak efektif dalam komunikasi interpersonal. Ya. Jadi tingkat keterbukaannya itu tidak terbuka seperti apa tipe orang yang memiliki kepribadian ekstrovert ya terbuka. Ini agak mungkin semi terbuka dan semi tertutup ya. Artinya untuk menanggapi adanya ide baru atau produk baru itu hmm, masih kurang terbuka ya. Ini dogmatisme. Nah, kemudian pengaruh kepribadian pada perilaku konsumen ya. Pengaruh kepribadian ini eh, terhadap perilaku konsumen terhadap pemilihan produk ya. Konsumen dengan kepribadian berbeda-beda akan memilih produk atau merek yang mereka anggap sesuai dengan karakter ya. Jadi kepribadian apa nanti sukanya dengan apa. Kepribadian ini sukanya dengan ini ya, menyesuaikan dengan intinya itu ya. Untuk terkait apa
fokus atau pengaruhnya kepada pemilihan produk. Ya, produk yang dipilih itu biasanya menyesuaikan dengan pribadinya masing-masing. Ya, contohnya tadi, orang yang lemah lembut sukanya biasanya warna-warna yang soft, pink, ungu muda, ya, karena pribadi, sesuai dengan pribadinya. Atau orang yang suka tantangan, suka apa namanya, traveling, ya, mendaki gunung, dan yang itu biasanya warna-warna yang disukainya warna-warna yang berani, seperti merah, ya, atau kuning, dan yang lain-lain. Ya, ini contoh ya, pemilihan produk terkait dengan kepribadian. Kemudian gaya hidup. Kepribadian mempengaruhi gaya hidup seseorang yang kemudian tercermin dalam pola konsumsi. Ya, gaya hidup ada gaya hidup yang gaya hidup sehat. Orang yang memang benar-benar menerapkan gaya hidup sehat. Biasanya makanannya pun pilih-pilih ya, yang sayur-sayuran, sayur-sayurnya pun yang organik ya. Kemudian mengkonsumsi dagingnya tidak banyak ya, mungkin 1 minggu berapa gitu kan, karena pola hidupnya sehat. Kemudian rajin atau rutin melakukan yoga dan yang lain-lain ya, ini terkait dengan gaya hidup. Kemudian loyalitas merek ya, konsumen dengan kepribadian tertentu mungkin lebih cenderung setia pada satu merek. Iya, orang-orang yang apa ya, ini bicara tentang loyalitas, loyalitas itu setia ya, setia. Kalau biasanya karyawan, tingkat loyalitas karyawan terhadap perusahaan ya, tingkat kesetiaan. Nah, kalau ini kesetiaan konsumen terhadap merek ya, biasanya dipengaruhi oleh ya merek itu sendiri. Kalau memang mereknya ini atau produknya itu bagus, kemudian konsisten selalu menjaga apa namanya, produknya dengan baik ya, bisa jadi tingkat loyalitas konsumen terhadap merek ini tinggi. Begitu pula sebaliknya ya, kadang sudah memakai ini lama tapi ternyata produknya kok semakin lama semakin menurun ya. Maka ya bisa jadi akan berubah ya, pindah ke produk yang lain. Kemudian psikografik dan segmentasi pasar ya, segmentasi ini digunakan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan kepribadian, nilai, minat, gaya hidup ya, dan berdasarkan atau pengelompokan ini dasarnya tidak hanya pribadi, nilai, minat, gaya hidup, tapi bisa dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Misalkan apa ya, gender, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kemudian perempuan pun ada perempuan remaja, ada yang ibu-ibu, ibu-ibu ya, beda-beda. Ini segmentasi ya, artinya mengelompokkan. Nah, mengelompokkan ini tujuannya adalah untuk strategi pemasaran ya. Jadi kalau saya mau membuat produk ya, harus segmennya untuk apa produknya ini, nanti segmennya misalkan untuk yang suka belanja, misalkan ibu-ibu ya. Jadi saya mendingan membuat produknya segmennya untuk ibu-ibu. Misalkan kalau pakaian daster. Nah, biasanya kalau segmennya ibu-ibu ini lebih lebih laku karena ibu-ibu kan daya belinya ya, konsumsinya lumayan banyak ya. Contohnya ini segmentasi. Kemudian kepribadian merek ya. Merek itu eh, jadi yang mempunyai kepribadian itu tidak hanya manusia, tapi merek ini juga punya kepribadian. Ya, kepribadian yang seperti apa? Nah, merek ini memang dibentuk ya, dibentuk oleh penciptanya ya, supaya berkarakter. Tujuannya adalah untuk ya supaya orang dengan kepribadian yang sama sejenis dengan merek ini ya akan diharapkan akan lebih menyukai ya. Oh, ternyata merek ini digunakan untuk orang-orang yang aktif seperti saya ya, suka traveling, suka mendaki gunung, suka tantangan ya. Misalkan contohnya apa, minyak wangi, minyak ya, parfum, parfum seperti Axe, Axe kan Axe Afrika gitu kan ya. Atau kalau
Kalau mobil mungkin mobil model Jeep ya yang untuk off-road. Nah, ini misalnya ya. Jadi merek atau produk itu juga punya kepribadian ya. Jadi memang diciptakan ya pribadi-pribadi yang seperti ini nanti biar beli produk yang pribadinya hampir sama seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian, nah, dimensi kepribadian merek ya, menurut teori yang dikemukakan oleh Jennifer Ecker, 5 dimensi utama kepribadian merek yang umum ditemukan dalam pemasaran ada eh, keterandalan atau sincerity ya, merek yang dianggap jujur, ramah, dan penuh perhatian. Ya, contohnya Dove, produk Dove, ya, merek perawatan tubuh yang sering dipersepsikan sebagai jujur dan tulus. Ya, ini contoh kepribadian merek ya. Jadi merek itu punya kepribadian. Dove ya merek perawatan yang jujur dan tulus sehingga jadi nanti orang-orang yang simpati dengan kejujurannya, ketulusan Dove ini nanti akan tertarik untuk mengkonsumsinya. Itu contohnya ya pribadi merek. Ada lagi kegembiraan atau excitement ya, merek yang dinilai menyenangkan, penuh semangat dan inovatif. Contohnya apa? Red Bull, ya motor ya, mobil. Contoh-contoh produk-produk yang penuh semangat, menyenangkan dan inovatif. Nah, ini orang-orang yang suka atau pribadinya hampir sama dengan Red Bull ini biasanya akan tertarik dengan karena memiliki kesamaan dengan pribadinya. Red Bull dikenal sebagai merek yang penuh energi dan semangat, mencerminkan petualangan, keberanian dan kebebasan. Ya, ini apa pribadi merek, kepribadian merek. Ada pula kompetens, ya merek yang dianggap andal, cerdas, dan sukses. Biasanya dihubungkan dengan profesionalisme dan keunggulan dalam kinerja. Contohnya Apple. Ya, Apple dianggap sebagai merek yang cerdas, inovatif, dan profesional. Nah, makanya biasanya profesional-profesional ya, para pebisnis itu banyak yang menggunakan Apple karena apa kepribadian Apple tadi yang andal, cerdas, dan sukses. Ada lagi kepribadian keanggunan atau sophistication ya. Merek yang dianggap mewah, elegan, bergaya ya. Contohnya jam tangan Rolex. Makanya jam tangan Rolex ini banyak dipakai oleh profesional muda, kemudian selebritis ya. Karena tadi memiliki kepribadian yang mewah, mewah, elegan dan bergaya ini kan erat biasanya dengan para apa selebritis ya yang menjadi public figure. Jadi harus berpenampilan elegan, kemudian gaya dan mewah. Kemudian ketangguhan atau ruggedness. Ini bacanya ruggedness ya, ruggedness, ruggedness. Merek yang dianggap kuat, tahan lama, dan maskulin ya biasanya dihubungkan dengan aktivitas luar ruangan dan daya tahan. Contohnya mobil merek Jeep. Ya, Jeep kan biasa digunakan untuk off-road ya, kemudian digunakan untuk berkendaraan di medan-medan yang sulit ya, terjal, penuh bebatuan, lumpur ya, karena tadi aktivitasnya tahan lama, kuat ya, simbolnya kuat, tahan lama dan maskulin. Nah, makanya biasanya orang-orang apa cowok-cowok atau pria yang maskulin suka dengan apa identik dengan kuat, tahan, daya tahannya kuat. Ini biasanya cenderung menggunakan mobil-mobil yang sama, Jeep contohnya. Ya. Kemudian bagaimana kepribadian ini diimplikasikan dalam pemasaran? Ya, implikasi bagi pemasaran, ya kepribadian, mengetahui kepribadian konsumen, membantu pemasar merancang komunikasi yang lebih efektif, memilih saluran yang sesuai, dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan emosional konsumen. Ya, jadi dengan mengetahui kepribadian konsumen itu membantu pemasar ya untuk merancang bagaimana supaya konsumen ini
menyukai produknya. Ya, jadi dirancang sedemikian rupa supaya konsumen ini mau membeli, mau mengkonsumsi. Ya, ini implikasinya. Nah, berikutnya terkait dengan gaya hidup atau lifestyle ya. Gaya hidup bisa definisikan ya bahwa gaya hidup ini mengacu pada pola hidup seseorang yang tercermin melalui aktivitas minat dan opini atau AIO, Activities Interest Opinion ya. Gaya hidup menggambarkan bagaimana orang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting, dan bagaimana mereka memilih untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ya, lifestyle atau gaya hidup. Nah, gaya hidup, contohnya gaya hidup sehat. Ya, orang yang gaya hidupnya sehat biasanya fokus pada kebugaran fisik, nutrisi yang baik, serta keseimbangan mental dan emosional. Ya, kebugaran fisik, ya dia rajin untuk olahraga, misalkan nge-gym, yoga, kemudian menjaga pola makannya, nutrisinya benar-benar diperhitungkan. Ya, saya harus makan kandungan kalorinya sekian gram, kandungan lemaknya, ya, diperhitungkan sedemikian rupa. Kemudian juga keseimbangan emosi mental ya biasanya apa mengikuti apa yoga ya ini untuk keseimbangan emosi dan mentalnya. Ya, orang-orang dengan gaya hidup ini sering berolahraga, memilih makanan organik atau makanan yang sehat, menghindari kebiasaan buruk, merokok, ya, kemudian mengkonsumsi alkohol dan yang lain-lain. Berikutnya gaya hidup minimalis. Ya, gaya hidup minimalis ini ciri-cirinya mengurangi kepemilikan materi yang berlebih. Ya, biasanya fokus pada kebutuhan esensial dan menghindari konsumerisme yang berlebihan. Gaya ini biasanya menekankan pada kebahagiaan dan pengalaman. Nah, kemudian ada lagi gaya hidup teknologi. Gaya hidup teknologi dicirikan sangat tergantung pada teknologi untuk berbagai aspek kehidupan, baik pekerjaan, hiburan, maupun komunikasi. Ya. Orang dengan gaya hidup ini selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, ya, dari smartphone, perangkat pintar, hingga aplikasi terbaru. Kemudian ada lagi gaya hidup glamor. Gaya hidup glamor, ya, biasanya kemewahan, kemudian memperhitungkan status sosial, kemudian prestis ya status sosial nggak mau yang status sosialnya yang rendahan, mintanya yang status sosialnya tinggi ya. Kemudian kalau terkait dengan produk pun biasanya yang mahal-mahal ya, yang mewah ya, yang identik dengan kemewahan itu ini glamor. Ada pula gaya hidup petualangan ya. Gaya hidup petualang ini suka tantangan, kemudian suka pengalaman baru, kemudian banyak melibatkan aktivitas di luar ruangan dan penuh resiko. Ya, misalnya mendaki gunung, berkemah, traveling ke lokasi-lokasi terpencil, diving dan yang lain sebagainya. Ini gaya hidup petualangan ya. Nah, dengan adanya mengetahui apa namanya ciri-ciri atau gaya hidup ini ya, ini memudahkan apa ya? Ini kan bagian dari sikap ya perilaku konsumen dengan mengetahui lifestyle, gaya hidup, kemudian kepribadian konsumen itu kan tadi ya memudahkan pemasar atau produsen itu untuk menciptakan produk sesuai dengan segmennya ya. Ya tadi misalkan ini diarahkan ya produk ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kepribadian tangguh, kuat misalnya atau orang-orang yang suka bergaya hidup, suka tantangan, keluar ruangan aktivitas yang menantang, mendaki gunung, diving dan yang lain ya, atau orang-orang yang gaya hidupnya sehat ya. Nah, ini memudahkan produsen atau pemasar itu untuk me, me- apa ya, mentarget jadi target yang akan dicapai itu orang yang seperti apa ya pola atau kepribadian konsumen yang bagaimana
Ya, jadi nanti produk ini disesuaikan dengan pola-pola kepribadian atau gaya hidup orang-orang tadi. Ya, jadi intinya itu. Intinya dengan kita mengetahui kepribadian konsumen, gaya hidup konsumen itu untuk memudahkan kita mengarah mereka supaya apa mengkonsumsi produk kita. Ya, karena ini kan terkait dengan apa ya marketing ya. Jadi dalam bisnis pun kita harus mengetahui perilaku konsumen, termasuk dari kepribadiannya, dari gaya hidupnya, ya, yang intinya supaya memudahkan kita sebagai produsen itu untuk menciptakan produk supaya diminati oleh konsumen. Ya. Begitu teman-teman sekalian ya, yang dapat saya sampaikan terkait dengan kepribadian dan gaya hidup yang terkait dengan perilaku konsumen. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.